Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Yuliantoro, izinkan kami mempresentasikan hasil presentasi daripada kelompok 7 dengan judul Permasalahan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Radikalisme dan Terorisme. Adapun rekan-rekan daripada kelompok kami, yang pertama ada Bella Fangbetia, yang kedua Vesina Nabila Ananda, dan yang ketiga Raihan Fadil yang berhalangan tidak ada di ruang Zoom saat ini. Dan yang keempat ada Sitiara Sihombing, saya sendiri sebagai moderator. Dan yang kelima ada Yunda Putri. Baik, inilah pendahuluan daripada materi kami, di mana negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sejarah yang sangat kelam, yaitu dipecah dan diadu domba oleh bangsa lain di masa lampau yang menyebabkan negeri ini telah terjajah berabad-abad. Walaupun saat ini bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi ancaman yang saat ini dihadapi bangsa kita yaitu dipecah dan dicerai-beraikan oleh pihak yang tidak lain adalah masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Munculnya gerakan radikalisme dan paham terorisme telah menyebabkan banyak masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda yang terjerumus akan hal-hal menyimpang ini. Kita masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Vesina Nabila. Kepada Vesina Nabila, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian radikalisme dan terorisme. Radikalisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme adalah segala aksi yang sesuai dengan tindak kriminal berupa kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain serta merusak objek vital dan fasilitas publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Next slide. Yang kedua, bentuk-bentuk radikalisme dan terorisme. Bentuk-bentuk radikalisme yang pertama, radikal secara keyakinan. Kerjaannya mengkafirkan orang lain, semua dituduh dan dianggap masuk neraka kecuali kelompok radikal. Yang kedua, radikal secara tindakan, menghalalkan segala cara untuk melakukan pembunuhan atas nama agama. Yang ketiga, radikal bentuk politik, ingin mengganti ideologi negara yang sah yaitu Pancasila dengan ideologi mereka. Bentuk-bentuk terorisme, berdasarkan cara yang digunakan, yaitu teror fisik, menimbulkan ketakutan, kegelisahan melalui sasaran fisik jasmani dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyanderaan, dan penyiksaan. Teror mental menimbulkan ketakutan dan kegelisahan tanpa harus menyakiti jasmani korban atau psikolog korban sebagai sasaran, yang dapat menimbulkan tekanan batin yang luar biasa akibat bisa gila, bunuh diri, dan putus asa. Berdasarkan skala sasaran, teror nasional ditunjuk pada pihak-pihak yang ada di suatu wilayah dan kekuasaan negara. Dapat berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, gangguan keamanan nasional. Teror internasional ditujukan pada bangsa atau negara di luar kawasan negara yang dialami oleh teroris, dapat berupa penjajahan, invasi, intervensi, agresi, perang terbuka, sabotase, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutin oleh Resi. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebab radikalisme dan terorisme.
Yang pertama itu adalah opini. Maraknya pemikiran radikalisme hingga tindak perilaku terorisme, dewasa ini tak dapat diduga maupun juga disangka. Aksi demi aksi melawan hukum dalam melancarkan serangan. Seringkali pelaku tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencari jalan alternatif penyelesaian suatu masalah selain bertindak radikal, sehingga pelaku melakukan aksi radikalismenya tersebut tanpa memikirkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya. Yang kedua itu karena sosial politik. Memiliki pemimpin yang adil adalah impian semua warga masyarakat. Tapi, jika pemimpin itu menggunakan politik yang hanya berpihak pada kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka timbul kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai penegak keadilan, yang mana kelompok-kelompok tersebut dapat saling menghancurkan satu sama lain. Dan yang penyebab ketiga yaitu pendidikan. Radikalisme dapat terjadi melalui pendidikan yang salah, terutama pendidikan agama yang sangat sensitif. Tidak sedikit orang-orang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya itu belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu karena sosial politik. Primordialisme bisa dikatakan identitas dan ciri khas suatu kelompok yang dapat memperkuat persaudaraan pada kelompok tersebut. Tidak jarang kelompok lain merasa dicurigai dengan kelompok primordialisme ini. Seperti halnya apabila ada sekelompok umat yang merasa ditindas oleh pemerintah atau agama lain, dapat menjadi faktor pembangkit semangat kelompok radikal dan terorisme untuk bergerak seakan membantu kelompok-kelompok yang mengalami tindak penindasan. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Bella Fangbetia. Pada Bella kami persilahkan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai bahaya yang timbul di masyarakat akibat radikalisme dan terorisme. Apa saja bahayanya yang timbul? Bahayanya yang pertama, radikalisme dan terorisme akan memakan banyak nyawa. Contohnya seperti kasus bom bunuh diri di Bali dan Jakarta yang memakan banyak korban. Kemudian yang kedua, radikalisme dan terorisme akan meresahkan banyak umat, menimbulkan banyak kerusakan, menimbulkan kerugian ekonomi, menghilangkan rasa kasih sayang, menghancurkan nasionalisme bangsa, serta meracuni pikiran anak bangsa. Kemudian selanjutnya, cara mencegah radikalisme dan terorisme. Apa saja cara mencegahnya? Cara mencegahnya yang pertama, kita harus memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Ilmu pengetahuan ini ditanamkan khususnya kepada generasi muda bangsa Indonesia. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan, kita selanjutnya menanamkan ilmu pengetahuan ini agar pemahaman ini dapat ditancap oleh generasi muda bangsa Indonesia dan mereka tidak mudah goyah dan terpengaruh dengan pemahaman asing. Kemudian cara yang ketiga, kita juga bisa meminimalisir kesenjangan sosial, di mana di sini pemerintah harus mampu merangkul pihak media menjadi perantaranya dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yolinda. Kepada Yolinda, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi dari rekan saya, yaitu cara mencegah radikalisme dan terorisme. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu yang bisa dilakukan ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan tertera di sana Bhinneka Tunggal Ika. 5. Mendukung aksi perdamaian. Memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian baik oleh negara, organisasi, ormas maupun perorangan. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal yang bisa dilakukan ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Salah satu yang bisa dilakukan ialah mempelajari dan memahami artinya hidup bersama dan bermasyarakat, bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman,
sehingga tumbuh sikap toleransi dan solidaritas. 8. Menyaring informasi yang didapatkan. Kita harus bisa menyaring informasi yang didapatkan sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. 9. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang mengerti tentang arti sebenarnya, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan bersama. Materi selanjutnya, kasus-kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia. Mulai dari konflik komunis di Ambon dan Poso 1999 sampai 2000, bom Natal di 10 kota besar tahun 2000, bom Bali 1 tahun 2002, bom JW Marriott 1 tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004, bom Bali 2 2005, bom Marriott 2 dan Regent Carlton tahun 2009. Periode tahun 2010 dan 2011, 1. Pelatihan para militer di Aceh, pembunuhan polisi di Purwokerto, Kebumen, 3. Perampokan CIMB Medan, 4. Penyerangan Polsek Hamparan Perak Medan, 5. Teror bom di Klaten Solo, bom buku di Jakarta, bom di Masjid Polresta Cirebon, penyerangan polisi di Palu, bom di Gereja Solo. Periode tahun 2012. Maret 2012 rencana teror di Bali. Mei Juni hacker MLM online miliaran rupiah. Agustus 2012 aksi teror Solo, penembakan granat pelaku Farhan, CS dan Badari. Pada tahun 2013, Januari 2013 penangkapan kelompok Makassar dan Bima. Maret 2013 sampai Mei 2013 penangkapan kelompok teroris di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, perampokan toko emas, perampokan bank, upaya pembakaran glodok, upaya penyerangan kedutaan Myanmar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Dari materi mengenai radikalisme dan terorisme kelompok 7, dapat saya ambil kesimpulan yaitu radikalisme dan terorisme sudah sangat sering terjadi di Indonesia dan sudah menjadi tugas setiap bangsa Indonesia untuk tetap membela negara dan mempertahankan keutuhan NKRI. Di mana dalam Undang-Undang 1945 tertera bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara. Kapanpun datang ancaman dan paham radikalisme serta terorisme ini sudah menjadi tugas segenap bangsa Indonesia untuk tetap menjaga tumpah darah Indonesia. Segala paham dan gerakan menyimpang dari ideologi Pancasila haruslah ditindak secara tegas dalam hukum. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Salam sejahtera untuk kita semua.